Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Agus Sudrajat. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Adapun tujuan belajar perkembangbiakan generatif pada hewan agar kalian dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara vivipar, ovipar, opopipipar. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Baik anak-anak, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Dari perkawinan ini, akhirnya menghasilkan keturunan dari jenis yang sama dari induknya. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi tiga, yaitu vivipar beranak, ovipar bertelur, dan opopipipar bertelur dan beranak. 1. Perkembangbiakan secara vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar diantaranya yaitu menyusui anaknya, biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induknya mengandung keturunannya beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan berkembang biak dengan cara vivipar yaitu sapi, kucing, anjing, kuda, dan harimau. 2. Perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Setelah bertelur, induk akan mengalami telur tersebut beberapa waktu agar menjadi individu yang baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan ini berkembang biak dengan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan unggas, induknya mengerami telurnya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, burung, ikan, katak, dan bebek. 3. Perkembangbiakan secara opopipipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar, di mana brionnya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam induknya. Setelah telur menetas, baru induknya melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengan induknya. Ciri-ciri hewan ini secara fisik seperti hewan ovipar. Contohnya, hewan ovipar diantaranya yaitu ikan, hiu, ikan pari, buaya, kadal, dan kuda laut. Manfaat perkembangbiakan ovipar dan vivipar bagi manusia yaitu sebagai salah satu penghasil bahan pangan seperti daging dan telur, sehingga kebutuhan manusia terhadap sumber pangan dapat terpenuhi. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu berbeda-beda. Dan ada tiga, yaitu vivipar beranak, ovipar bertelur, opopipipar beranak dan bertelur. Sehingga dengan adanya perkembangbiakan pada hewan ini, kebutuhan pangan manusia dapat terpenuhi. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.